Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya. Pada hari ini kita berjumpa dalam mata kuliah manajemen keuangan. Pada kesempatan ini saya sebagai pengampu mata kuliah ini, Muhammad Hamzah MPDI, akan menguraikan pertama-tama pengantar manajemen keuangan. Mengapa dalam keuangan itu memerlukan manajemen? Pertanyaan ini sangat penting karena keuangan adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, terutama semakin berkembangnya teknologi dan kemajuan masyarakat di masa kini menyebabkan segalanya membutuhkan uang. Tetapi bukan sekedar menggunakan uang, tapi bagaimana juga bisa mengolah uang itu menjadi lebih produktif, lebih efisien, ataukah uang itu bisa berguna kepada sesama manusia tanpa mengurangi atau merugikan diri kita, perusahaan dan organisasi. Oleh sebab itu saudara, manajemen keuangan itu begitu penting untuk diuraikan dalam mata kuliah. Pada tahap awal ini kita bicara pada persoalan keuangan dalam perusahaan atau organisasi atau satu lembaga. Manajemen atau perencanaan itu sendiri ketika masuk dalam percakapan uang atau keuangan, maka manajemen itu berfungsi untuk menata keuangan, dan tentu banyak hal yang nanti akan dipercakapkan oleh manajemen keuangan ya. Manajemen fungsi-fungsi keuangan. Nah, ini kira-kira hal yang pokok juga untuk kita sampaikan. Dalam keuangan itu, dalam perusahaan maupun organisasi harus ada yang menangani. Misalnya bendahara dalam suatu organisasi, ada bendahara. Mungkin di dalam negara, dalam tataran negara ada namanya menteri ekonomi ya. Kalau dalam perusahaan ada manajer keuangan ya, yaitu bertugas mengolah fungsi-fungsi keuangan. Nah, semakin meningkatnya lingkungan perusahaan atau semakin meningkatnya persoalan-persoalan perusahaan itu sendiri, atau semakin kompleksnya perusahaan atau bisnis, maka tugas manajer keuangan bukan sekedar mencari sumber dana ya, sebagaimana pada awalnya atau pada mulanya manajer keuangan itu hanya mengurusi uang dan bagaimana mencari sumber dana. Tetapi kompleksnya persoalan-persoalan masa kini menyebabkan manajer keuangan itu membutuhkan suatu manajemen, di mana manajemen ini menjadikan atau dituntut dirinya bukan sekedar mencari pendanaan, tetapi juga menjadi tugas utama adalah perencanaan dan alokasi sumber daya dalam perusahaan. Jadi ada perencanaan keuangan, bahkan ada alokasi sumber daya dalam perusahaan itu sendiri, bisa menghasilkan sendiri ataukah uang itu bisa lebih produktif. Nah, itu salah satu tugas manajer ya keuangan masa kini. Itu sebabnya seorang calon manajer atau orang yang akan duduk dalam persoalan keuangan, maka di dalam mata kuliah ini sangat penting atau sangat bermanfaat bagi para mahasiswa yang calon-calon sarjana manajemen, untuk masuk berkiprah di mana saja kemudian hari ketika berjumpa dengan uang, maka punya ilmu pengetahuan dalam mengelola semakin produktif keuangan itu. Begitu juga dalam organisasi. Bendahara misalnya tidak selayaknya hanya sekedar menyimpan uang perusahaan atau menyimpan uang organisasi. Itu sudah kuno, itu sudah tertinggal ya kalau hanya seperti itu. Tapi seorang bendahara harus berpikir bagaimana uang perusahaan, uang organisasi itu mampu dilipat gandakan dengan berbagai hal, tentu dengan cara-cara yang halal ya. Tentu banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Nah, itu tugas bendahara.
Begitu juga dengan tugas manajer keuangan. Jadi ada hal yang bisa dibuat dan itu butuh keberanian ya, mendobrak uh, keyakinan masa lalu bahwa manajer keuangan atau bendahara hanya sekedar menyimpang, menulis pemasukan pengeluaran. Tidak seperti itu. Manajemen keuangan itu mendorong seorang yang memiliki otoritas atau memiliki kewenangan dalam persoalan keuangan diharapkan mampu memberikan peningkatan sumber daya kepada siapapun itu termasuk dirinya untuk meningkatkan penghasilan keuangan. Itu yang disebut sebagai orang yang sukses dalam memanage keuangan. Manajemen keuangan bisa diartikan sebagai manajemen pada fungsi keuangan ya. Jadi ada fungsi keuangan yang mesti dimanage dan itu bisa menghasilkan lebih banyak lagi ya, memproduksi lebih banyak hal. Nah, ini ada kombinasi dengan fungsi perusahaan atau fungsi organisasi. Minimal ada 4. Yang pertama fungsi pemasaran. Jadi organisasi maupun perusahaan-perusahaan itu fungsi pertama adalah pemasaran. Jadi ada produknya, produk. Nah, itu harus dibiayai dan cara pembiayaannya itu tentu membutuhkan manajemen yang cukup matang ya. Yang kedua fungsi keuangan, yang ketiga fungsi produksi, yang keempat fungsi personalia atau serangkaian pengelolaan sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu bagaimana mengembangkan secara baik, tentu manajemen itu yang punya kemampuan untuk mengolah itu ya. Oke, pada selanjutnya fungsi manajemen. Nah, apa sih fungsi manajemen? Minimal ada 7 dalam manajemen keuangan ini, minimal ada 7 fungsi yang kita bisa pakai. Tentu fungsi manajemen itu sangat banyak, tapi coba kita merangkai 7 itu. Yang pertama perencanaan, planning ya. Jadi perencanaan itu sangat pokok. Apapun itu harus direncanakan. Baik itu keuangannya, perekrutannya, sumber daya manusianya, ya, pengelolaan yang lain itu harus direncanakan. Yang kedua pengorganisasian, ada organisasi, pengorganisasian di dalam itu. Jadi manajer atau pimpinan perusahaan itu sangat membutuhkan manajemen ya. Yang ketiga penataan staff ya, atau staffing itu penataan staff. Jadi ada staff-staff yang ditata. Kemudian ada namanya pelaksanaan. Nah, pelaksanaan itu sangat penting. Kemudian ada pengendalian, jadi dikendalikan. Terutama yang keenam ada pengawasan. Pengawasan ini cukup berfungsi untuk mengawasi dan memastikan semua sumber-sumber yang kita miliki itu berjalan sesuai semestinya ya, baik itu mesin, orangnya, karyawannya dan sebagainya. Maka itu semua harus berjalan semestinya dan itu butuh pengawasan dan itu bagian daripada manajemen. Yang terakhir kepemimpinan. Dan saudara, kepemimpinan ini sangat pokok dalam mengelola roda organisasi atau perusahaan, terutama juga dalam pengelolaan keuangan ya, atau manajemen keuangan. Organisasi atau perusahaan dalam Islam bukan sekedar wadah ya. Kalau misalnya dalam pandangan Islam, karena mata kuliah ini saat ini diterima oleh orang-orang Muslim, maka keislaman itu harus tetap melekat sebagai suatu prinsip, sebagai suatu nilai dalam kehidupan keseharian, termasuk dalam persoalan uang ya, ekonomi dan bisnis. Itu Islam tetap menjadi norma atau menjadi basis nilai. Dalam perusahaan Islam ya, atau dalam Islam, perusahaan itu dipandang sebagai sesuatu yang bukan sekedar wadah, tapi memang tata cara pekerjaan dilakukan dengan rapi, ada manajemen. Tentu prinsip manajemen ini ada dasarnya dari sejak Rasulullah SAW, begitu juga kepada para sahabat dan turun temurun sampai hari ini ya, itu ada dasarnya yang sangat kuat. Dan manajemen ini dipandang adalah sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena itu hal yang sangat mendesak atau ilmu yang cukup baik atau cukup penting dalam mengelola organisasi, masyarakat ya, lembaga dan sebagainya, apalagi perusahaan. Manajemen diperlukan pengawasan untuk memastikan berjalannya ya semua komponen seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian sejarahnya bahwa Islam itu sendiri punya riwayat atau punya sejarah bagaimana mengolah uang atau manajemen keuangan itu pertama kali oleh Rasulullah SAW pada abad ke-7. Jadi pada abad ke-7 itu sudah ada namanya APBN ya, anggaran negara itu ya. Kemudian APBN ini meliputi misalnya zakat, wakaf ya, pajak dan sebagainya. Itu dikumpulkan dalam suatu negara, keuangan itu kemudian
nanti disalurkan ke berbagai hal. Tapi itu ada yang dikumpulkan, dan tempat mengumpulkannya itu dulu disebut sebagai Baitul Mal. Itu letaknya di Masjid Nabawi ya, di masa Rasulullah SAW itu. Masjid itu sebagai suatu pusat peradaban ya, sebagai pusat ya, sebagai pusat mengatur masyarakat itu di masa Rasul. Nah, tentu hari ini beda karena sudah banyak tempat dan terpisah-pisah, dan masing-masing punya pimpinan-pimpinan dan sudah memiliki keahlian masing-masing yang ditempatkan di situ. Tentu sekarang sudah berbeda. Di masa Rasulullah SAW itu persoalan politik, ekonomi itu ada di masjid ya, termasuk persoalan keuangan ada di Masjid Nabawi. Nah, disebut sebagai Baitul Mal. Nah, Rasulullah SAW sini pertama kali ya, memanage keuangan ya, keuangan negara ya, keuangan negara, begitu juga nanti dengan keuangan organisasi dan perusahaan. Jadi itu sudah ada ya kebijakannya. Nah, saudara, begitu pengantar pada kesempatan ini, bahwa sangat penting untuk mempelajari namanya manajemen keuangan, dan itu akan kita percakapkan sekian pertemuan ke depannya, dan akan diampu oleh banyak teman-teman kita yang kita percayakan tema-temanya sudah Bapak bagikan di RPS. Nanti tinggal saudara, dan buku referensi sudah saya bagikan, silahkan dicari sesuai dan tema-temanya, supaya lebih berkualitas kuliah kita pada semester ini. Cukup sekian, billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.